Dunia paralel atau disebut juga sebagai multiverse, alam semesta yang banyak, kemudian kehidupannya terjadi secara bersama-sama antar masing-masing dimensi. Benar nggak sih dunia paralel itu ada atau itu hanya sebuah fiksi saja? Sahabat Bahtera, kalau mungkin Anda penggemar film Marvel, terutama serialnya Doctor Strange, tentu Anda tidak asing lagi dengan multiverse atau dengan dunia paralel. Karena Doctor Strange bisa membuka pintu dimensi, sehingga mereka yang dari dimensi lain bisa masuk ke dalam kehidupan di dunia dimensi saat ini, dan mereka yang hidup di dimensi saat ini juga bisa masuk ke dalam dimensi yang lain. Nah, hal ini banyak diyakini benar-benar terjadi. Atau setidaknya banyak masyarakat yang meyakini bahwa portal gerbang dimensi itu ada. Bahkan di Pulau Jawa, diyakini beberapa titik di pegunungan-pegunungan dan di gunung-gunung besar itu terdapat portal dimensi. Dan banyak pula yang kemudian bercita-cita membuka portal tersebut, berusaha membuka portal tersebut, sehingga mereka mempunyai tujuan untuk bisa masuk ke dimensi yang lain. Jadi kalau mereka ini ikut main film di Doctor Strange, tentu saja bakat untuk ingin masuk ke portal dimensi itu tersalurkan. Setidaknya ada hal-hal yang bisa disalurkan di dalam film tersebut kalau ikut main di serialnya Doctor Strange. Oke. Nah, bagaimana sih sebetulnya multiverse ini atau dunia paralel ini? Kemudian dari mana ia muncul? Pemikiran tentang multiverse ini muncul dari mana? Sahabat Bahtera, kita mengenal tentang alam semesta yang kita tinggali saat ini memang dari apa yang dibicarakan oleh para ilmuwan. Mereka meneliti tentang alam semesta, kemudian dipublikasikan, dan kita menikmati penelitian itu. Ada 3 teori tentang penciptaan alam semesta. Ini menurut para ilmuwan. Setidaknya ini yang melatar belakangi teori tentang multiverse. Nah, multiverse ini baru sekedar teori. Dunia paralel ini baru sekedar teori. 3 teori itu, yang pertama adalah teori Big Bang. Ledakan besar pertama yang kira-kira terjadi sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Lama banget ya. Nah, ledakan besar ini diasumsikan menimbulkan alam semesta. Dan tidak tertutup kemungkinan katanya ledakan ini menimbulkan alam semesta yang lain. Tapi di teori Big Bang tidak disebutkan apa sebab terjadinya ledakan besar ini. Yang meledak apa? Kemudian berapa lama ledakan itu? Setidaknya sampai sekarang belum terjawab dan masih asumsi. Secara pasti kalau mereka ilmuwan belum bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah teori dark energy, yaitu energi hitam atau the dark energy. Kalau di film-film fiksi, film-film superhero itu ketika dari dimensi lain muncul, itu akan muncul dari sebuah lubang hitam. Itu teorinya dark energy. Nah, the dark energy ini muncul karena Big Bang tadi. Ketika ledakan, kemudian ledakan itu menciptakan energi-energi gelap. Nah, the dark energy ini besarnya seluas dari asumsinya ya, ledakan Big Bang itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan lagi bahwa di alam semesta ini akan terdapat banyak dark energy. Itu teorinya, karena memang sampai sekarang juga belum bisa dibuktikan secara sains dark energy ini apa. Kemudian ngukurnya bagaimana, kalau dia bisa diukur sebagai the dark energy, ngukurnya dia dengan ledakan Big Bang itu bagaimana sampai sekarang belum ditemukan. Kemudian yang 3 adalah teori string particle. String particle ini
mengemukakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini terbentuk dari bagian-bagian kecil yang lebih kecil daripada elektron. Jadi getaran, karena semuanya bergetar dan semuanya akan membentuk sesuatu, membentuk ruang, membentuk waktu, membentuk dimensi itu sendiri. Nah, di string partikel ini dikemukakan bahwa ada 11 dimensi. Dari getaran-getaran itu ada 11 dimensi. Dan kita, manusia di bumi ini, sekarang menduduki dimensi keempat. Jadi diyakini nanti kita akan bergerak menuju dimensi kelima, dimensi keenam, ketujuh, demikian seterusnya. Nah, di dimensi-dimensi ini, dimensi atas itu bisa berkomunikasi dengan dimensi bawah. Karena itu adalah besaran dari partikel. Dimensi 11 bisa berkomunikasi dengan dimensi 4 kita. Tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan dimensi 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, karena teori string ini, maka itulah yang mendasari bahwa dimensi-dimensi ini diasumsikan juga terjadi di setiap alam semesta. Kalau alam semesta ini ada banyak, maka kemudian akan terdapat banyak sekali dimensi. Nah, dari dimensi ini, dimensi atas bisa berkomunikasi dengan dimensi bawah, maka kemudian banyak dari masyarakat yang hanya mengambil secuil saja dari pengetahuan itu, kemudian meyakini bahwa para avatar, para master yang sudah duduk di dimensi yang lebih tinggi itu bisa berkomunikasi dengan kita. Mereka bisa turun kembali ke dimensi 4 dimensi kita, kemudian bisa berbicara dengan kita, memberikan petunjuk, atau memberikan wasiat-wasiat yang sangat berharga. Sahabat Batra, lalu kemudian bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut? Apakah percaya itu tidak boleh? Boleh-boleh saja. Percaya dan yakin bahwa dunia paralel itu ada, boleh-boleh saja. Toh, ilmuwan itu baru menemukan teori-teorinya, baru berasumsi bahwa dia ada. Belum bisa dibuktikan secara pasti bahwa multiverse atau dunia paralel itu ada. Kita hanya sekedar berasumsi kemudian mengembangkan fiksi kita sendiri. Tentu kalau itu fiksi, itulah yang menarik karena kita kurios dengan sesuatu yang bersifat fiksi dan itu menjadi sangat menarik sekali. Kita lupa akan makna filosofis yang terkandung di dalam setiap fiksi. Kita lupa tentang moral story dari setiap fiksi. Nggak usah jauh-jauh, ada satu novel yang berjudul Da Vinci Code. Nah, di Da Vinci Code menceritakan tentang Vatikan, apa yang terjadi di lorong-lorong di dalam Vatikan, kemudian kode-kode yang ada di sana, sampai kemudian penerus-penerus dari Yesus yang membawa kode-kode tertentu. Itu di dalam novel. Jelas-jelas dikatakan itu novel. Novel sama dengan fiksi, bukan biografi. Tetapi karena masyarakat kita itu senang dengan perdebatan fiksi, maka itu menjadi menarik. Moral story dari Da Vinci Code itu tidak didapatkan karena perdebatannya adalah benar dan tidak apa yang diceritakan di dalam novel itu terjadi atau tidak. Benar ada di Vatikan atau tidak. Nah, sama dengan Doctor Strange di Marvel. Benarkah portal dimensi itu ada? Benarkah dimensi lain itu bisa masuk ke dimensi kita atau kita bisa pindah ke dimensi? Kita terjebak dengan perdebatan benar dan salah akan hal tersebut. Kita terjebak dengan perdebatan apakah itu benar dan tidak. Kemudian kita melupakan moral story dari cerita-cerita seperti itu. Sebuah cerita fiksi seharusnya tidak kita lihat apakah itu salah atau benar. Toh hanya fiksi. Kita sudah tahu bahwa itu adalah cerita fiksi. Sama seperti pembangunan Candi Prambanan yang dibangun dalam satu malam. 1000 candi dibangun dalam satu malam. Kalau kita berdebat itu benar atau tidak, itu nyata atau tidak, ini nggak habis-habis. Karena bukti-bukti pembangunan di dalam satu malam sampai sekarang tidak ditemukan.
Tetapi bila kita bisa melihat moral story dari cerita-cerita itu, kita bisa mengembangkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena memang tujuan dibentuknya cerita-cerita fiksi, cerita-cerita metafora seperti itu adalah memberikan moral story. Sama seperti ketika kita mendengar cerita ada nabi yang bisa membelah lautan. Kalau kita perdebatkan sampai saat ini benar nggak lautan itu dibelah? Bagaimana terbelahnya? Bagaimana bisa berjalan di antara dua lautan? Nggak habis-habis. Karena penemuan-penemuan secara saintifik memang tidak final ditemukan sampai sekarang. Semuanya hanya asumsi. Ditemukan secuil-secuil dari bagian-bagian itu dan diasumsikan. Tetapi sampai sekarang tidak pernah terbukti itu benar atau tidak, ada atau tidak. Tetapi bila kita kembali melihat moral story dari cerita itu, kita bisa mendapatkan pelajaran untuk kehidupan kita saat ini. Nah, melihat dunia paralel, melihat multiverse, sebaiknya kita juga melihat dari moral story cerita tersebut. Kalau tidak, banyak sekali orang yang mengaku datang dari dunia paralel. Mereka hidup secara paralel. Contoh, saya sebagai Agung WB. Di dunia paralel, saya adalah seorang raja. Atau di dunia paralel yang lain, kalau paralelnya itu tak terbatas, ada 9-10 kehidupan, saya di dunia paralel yang ini sebagai penguasa, di dunia paralel yang ini sebagai pengemis, di dunia paralel yang ini sebagai A, sebagai C, dan saya sebagai ini. Jangan-jangan apa yang kita yakini sebagai dunia paralel dan kehidupan kita paralel dimensi itu adalah pembenaran atau argumen-argumen kita atas sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan di hari ini. Sesuatu-sesuatu yang kita merasa putus asa dan tidak bisa kita lakukan hari ini, kemudian kita melakukan pembenaran bahwa saya pernah melakukannya di dimensi yang lain. Kemudian berapa banyak orang yang mengaku berhubungan dengan dimensi-dimensi tersebut, dia bisa membuka portal energi, portal dimensi, kemudian berhubungan dengan dimensi-dimensi tersebut dan mengambil ilmu pengetahuan dari sana. Karena diyakini bahwa dimensi-dimensi yang lebih tinggi itu membawa pengetahuan yang sangat modern, membawa pengetahuan yang lebih tinggi daripada kehidupan kita yang diyakini merupakan kehidupan dimensi 4. Sahabat Bahtera, kalaupun dunia paralel itu ada ataupun tidak ada, pengaruhnya apa terhadap Anda saat ini? Apakah hidup Anda saat ini berubah menjadi lebih baik kalau ternyata alam paralel itu ada? Apakah kehidupan Anda saat ini berubah menjadi lebih baik kalau multiverse itu ada? Kalau tidak, kalau kehidupan Anda tidak menjadi lebih baik, artinya kita hanya menekankan ego untuk pembuktian semata. Kita hanya ingin membuktikan bahwa pendapat kita benar. Kita hanya ingin membuktikan bahwa apa yang kita ungkapkan benar. Kemudian kita mencari serangkaian bukti. Kalau orang pernah mengatakan bahwa dunia paralel itu ada, portal dimensi itu ada, dan kemudian apalagi dia mengakui bahwa dia pernah masuk ke portal dimensi itu, sudah pasti dia akan menciptakan serangkaian cerita-cerita yang mendukung tentang pendapatnya atau ceritanya bahwa dia pernah masuk ke portal dimensi tersebut. Nah, kalau kita terjebak di sana, kita menjadi berdebat yang tidak kunjung habis. Karena memang tidak ada buktinya. Portal energi tidak ada buktinya. Portal dimensi tidak ada buktinya. Dunia paralel tidak ada buktinya. Multiverse tidak ada buktinya. Kalau demikian, yang terpenting jadinya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini. Hidup yang nyata adalah yang kita alami saat ini. Hidup yang nyata adalah hidup yang kita tindakan saat ini. Perkara dunia paralel itu ada, ya biarkan saja. Perkara dunia paralel itu tidak ada, ya silahkan saja. Kecuali kemudian kalau tiba-tiba di samping saya ini terbuka
portal dimensi kayak di Doctor Strange yang muter-muter gitu. Kemudian ada tangan yang keluar gitu. Ingin meraih saya atau saya bisa masuk ke sana ngambil sesuatu. Nah, kalau terjadi seperti di dalam film tersebut, ya kita harus waspada. Tetapi kalau semuanya masih berupa asumsi, ini nggak penting. Ada atau tidak itu nggak penting. Yang penting adalah kehidupan Anda saat ini. Bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini. Kalaupun dikatakan ini adalah dimensi keempat, bagaimana kita menjalani hidup kita di dimensi keempat menjadi bermanfaat. Apakah kita sudah bisa merawat bumi kita yang kita tinggali ini? Apakah kita bisa merawat lingkungan kita sehingga kita tidak merusak lingkungan kita? Apakah kita bisa berhubungan dengan masyarakat dengan damai? Apakah kita sudah bisa saling tolong-menolong? Apakah kita sudah menyebarkan kebaikan? Itu yang lebih penting. Sahabat Bahtera, dunia paralel merupakan fiksi. Multiverse juga merupakan fiksi. Kenapa? Karena dia masih berupa teori dan masih berupa asumsi. Bila Anda yakin, boleh-boleh saja. Bila Anda tidak yakin juga boleh-boleh saja. Tapi kalau kita terjebak, itu ada atau tidak, benar atau tidak, kita akan lupa bahwa kita hidup di saat ini. Sekarang, kalau orang Jawa bilang, neng kene, ngene, koyong ini. Jadi sahabat Bahtera, mari kita bertindak lebih baik untuk saat ini, untuk menyebarkan kedamaian dalam langkah kita sehari-hari di masa-masa yang bisa kita jalani saat ini. Kalau dunia paralel itu fiksi, asumsi, dan masih teori, mungkin saja itu sama dengan Tuhan. Dunia paralel, multiverse, dan Tuhan merupakan hal yang tidak bisa kita buktikan secara nyata. Jadi yang penting bukan mereka itu ada atau tidak, benar atau tidak. Ambil moral story-nya, dan mari kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.